warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nur Hayati SPDI akan mempersembahkan presentasi PPL, tugas PPL P5 LPTK UIN Saifuddin Juri Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada. Istidadan. Doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Melody sama Melody. Sakit ya? Yang lainnya masuk. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita mulai belajar tentang P5. Nah, kita ambil P5-nya hari ini tentang, ada yang tahu ini, lihat gambar ibu di papan tulis? Sampah. Berhubungan dengan sampah. Ya, berhubungan dengan sampah. Ada yang pernah tahu lihat sampah? Udah sering, banyak. Berserakan. Berserakan. Oke ya. Kita mulai pelajaran hari ini yaitu tentang tanggung jawabku, tentang sampah plastik. Sampah plastikku, tanggung jawabku. Di papan tulis sudah ada gambar. Kita dari atas dulu. Oke. Nah, ini apa ini ya? Sampah. Sampahnya menggunung seperti gunung ya. Sampahnya itu membentuk seperti gunung dan ini kebanyakan sampah plastik. Nah, sampah plastik ini sampai di gunung sampai atas itu tidak berubah. Kenapa? Karena sampah plastik itu tidak hancur. Berbeda dengan kertas atau sampah-sampah yang lainnya. Sampah bekas sayuran. Bekas sayuran bunda kalau masak, sisa sayuran yang dipotong-potongnya itu ada sampahnya kan? Nah, dibuang itu nanti ketika dibuang ke tempat sampah dia akan terurai, akan hancur. Tapi kalau sampahnya plastik dia tidak akan hancur. Harus dibakar ya, Bu? Ya, harus dibakar. Harus dibakar baru hancur. Tapi kalau dibuang begitu saja, apalagi buangnya sembarangan, ya seperti gambar berikutnya. Nah, anak-anak pernah lihat kejadian seperti ini? Pernah. Di pinggir jalan ada bapak-bapak sengaja bawa kendaraan motor, bawa sampah di dalam kantong plastik, plok aja dibuang. Ya, dibuang di pinggir jalan. Dia mau rumahnya bersih, tapi dia mengotori lingkungan yang lain. Ya, betul kan? Nah, akhirnya
seperti ini bagaimana? Apalagi di sampingnya itu ada gambar selokan air ya. Ini lubang ya. Nanti masuk ke dalam situ akhirnya gimana kalau hujan? Banjir. Jadi gotnya tertutup oleh sampah plastik. Lanjut. Nah, gimana ini? Di laut. Anak-anak pernah ke laut? Pernah menjumpai peristiwa ini? Tidak. Ada yang pernah? Ada. Misalkan anak-anak kelas 4C jalan-jalan atau dharma wisata, study tour ke pantai, bawa bekal kan ya, bekal jajan. Makan jajanan rotinya, terus kemasannya buang sembarangan ke dalam laut, buang ke sungai. Dari 1 orang, sekian orang, 10 orang sampai ratusan orang, akhirnya sampah-sampah ini bertemu di suatu tempat dan seperti ini. Bagus tidak kelihatannya? Bagus. Merusak pemandangan, merusak lingkungan. Karena di dalam laut itu ada hewan juga. Apa yang di dalam laut itu? Ada ikan, kepiting, banyak aneka macam jenis hewan yang tinggal di laut. Akhirnya ini merusak ekosistem. Ikan banyak yang mati, ya kan? Kalau ikan banyak yang mati, akhirnya kamu nggak bisa makan ikan ya? Iya. Karena ikannya banyak ya. Di laut ada putih duyung. Wow, itu cuma cerita di sini. Lanjut ya nak. Ini yang tadi udah. Nah, masih nih. Jadi dari sungai, dari laut yang tadi terus ke bawah air, ini sampahnya bertemu lah seperti ini. Sampai airnya pun tertutupi oleh sampah plastik. Sampah plastik ini seperti ini tetap, dia tidak akan hancur, terus terbawa sampai mengikuti genangan air. Nah, ini adalah himbauan mengurangi sampah plastik. Bagaimana cara mengurangi sampah plastiknya? Mulai dari botol minum. Gunakan botol minum, isi ulang untuk mengurangi botol plastik sekali pakai. Anak-anak pernah beli minum pakai botol? Pernah. Itu kan sekali pakai, dibuang aja botolnya sembarangan. Ya. Nah, sekarang kita mulai rubah. Gunakan botol minum yang kita bawa dari rumah. Itu bisa berkali-kali pakai. Dari rumah kita bawa, sudah berisi air, sampai ke sekolah. Ketika airnya sudah habis, isi lagi. Ada galon aqua di kelas kan ya? Makanya jangan sampai persiapkan sebelum berangkat sekolah botol minumnya, tempat bekal makannya. Lanjut, yang kedua, tas belanja. Nah, ada yang pernah dampingin atau temenin bundanya belanja ke mall? Belanja bulanan. Biasanya sekarang di mall-mall atau supermarket itu sudah tidak menggunakan kantong plastik, tapi menggunakan tas belanja. Kenapa harus menggunakan tas belanja? Karena bisa mengurangi sampah plastik. Jadi kita gunakan tas belanja itu bisa diulang-ulang. Nanti ketika belanja lagi bisa digunakan lagi tas belanja yang tadi. Iya, jadi nggak perlu beli. Jadi tidak usah beli lagi kantong plastik. Cukup sekali pakai. Cukup sekali beli sekali tas belanja bisa diulang-ulang memakainya. Terus yang ketiga, tempat makan. Nah, tempat makannya sekarang sudah tidak pakai kemasan yang sekali pakai, tetapi menggunakan tempat makan yang bisa digunakan berkali-kali. Anak-anak bawa kali ya? Ada? Ada. Nanti kita buktikan ada tidak nih bawa tempat makan tidak. Lanjut ke sedotan. Nah, kalau beli es, kalian membeli es pakai kemasan kantong plastik, selalu pakai sedotan ya. Nanti sedotannya juga dibuang, itu jadi sampah plastik. Nah, sekarang sudah ada sedotan stainless. Pernah lihat? Pernah. Jadi kalian kalau kemana-mana beli minuman di restoran atau gimana pakai sedotan stainless. Jadi bisa berkali-kali alat makan. Nah, alat makan juga menggunakan alat makan sendiri. Jadi tidak menggunakan alat makan yang terbuat dari plastik. Kemudian produk apa lagi yang menggunakan
plastik. Kurangi membeli barang dalam bentuk saset, maksudnya kemasan. Botol saus. Oh, Sunlight. Itu kurangin, hah? Indomie, itu kan pakai kemasan ya. Terus apa lagi yang pakai kemasan? Ciki-ciki. Itu kita kurangi. Jangan beli makanan-makanan yang terlalu banyak menggunakan kemasan saset. Terus yang terakhir. Nah, ini gambar apa ini? Telepon genggam. Sekarang ini sudah ada dinas kebersihan. Jadi kalau kita menemui tumpukan-tumpukan sampah yang akhirnya mengganggu sekitar lingkungan, bisa kita laporkan orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Agar apa? Agar lingkungan kita tetap bersih. Lanjut ya. Paham anak-anak? Jadi kurangi penggunaan sampah plastik. Mulai dari bekal makan, kita bawa bekal makan dari rumah. Nah, seperti ini contoh. Anak ibu ini kelas 4 ya, ada yang sudah membawa bekal makan. Seperti ini. Kemudian ini mengurangi, salah satu pengurangan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu kegiatan atau solusi untuk mengurangi penggunaan alat makan yang sekali pakai. Kalau menggunakan ini, kalian bisa berkali-kali pakai. Terus aman, ya kan? Setelah habis makanannya, simpan lagi, dicuci di rumah, dibersihkan di rumah, terus besok digunakan lagi. Itu adalah solusi mengurangi sampah plastik. Untuk lebih jelasnya, ada video dari Ibu. Mau lihat video? Perhatikan ya. Perhatikan. Itu ya video yang tadi. Dari video yang tadi, sesuai dengan penjelasan Ibu bahwa kita tidak boleh membuang sampah plastik di mana-mana. Akhirnya yang tadi ya, yang dibuang ke laut, akhirnya merusak ekosistem hewan laut. Akhirnya kan nggak bisa makan ikan, ya kan? Yang rugi siapa? Kita. Lingkungan juga jadi kotor, kita juga tidak bisa menikmati ikan ya. Oke anak-anak, tugas kalian setelah tadi kita mempelajari bagaimana bahaya sampah plastik sampai melihat videonya, tugas kalian adalah membuat poster sebagus mungkin tentang kampanye stop buang sampah plastik sembarangan atau stop penggunaan kemasan plastik. Baik Mbak? Oke, siap ya. Nanti Ibu berikan kertas LKPD-nya satu orang satu. Nanti dikerjakan sebagus mungkin. Oke. Lanjut ke tugas hari ini. Ini ada LKPD dari Ibu. Tugas kalian adalah membuat poster tentang bahaya sampah plastik atau stop buang sampah sembarangan. Bebas ya, sebagus mungkin. Oke.
Siap, keluarkan pensil dan pensil warnanya. Jangan lupa posternya nanti kalau sudah jadi diberi nama. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang P5, sampahku tanggung jawabku. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya yang tadi, bagaimana bahaya sampah plastik? Banjir. Bisa mengakibatkan banjir. Apakah sampah plastik itu bisa hancur? Tidak. Dan nanti kita di jalan menemukan orang yang membuang sampah sembarangan, bagaimana sikap kita? Agar jangan membuang sampah sembarang. Kenapa? Karena membuat lingkungan sekitar kita menjadi kotor. Kalau lingkungan kotor maka menjadi tidak sehat. Oke, paham tuh? Coba kita di sekolah kita, alhamdulillah sudah mengkampanyekan solusi agar mengurangi penggunaan tempat makan sekali pakai. Keluarkan bekal makanmu. Coba. Diangkat kotak makannya. Kotak makannya diangkat. Iya. Dengan menggunakan kotak makan, kotak bekal makan yang bisa berkali-kali kita pakai itu mengurangi pembuangan sampah plastik. Yang disimpan lagi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah simpan lagi. Siap ya? Mau pulang? Oke, siap. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah selesai sudah. KBM hari ini. Tadi kalian sudah memperlihatkan kotak makan kalian. Itu yang kita gunakan setiap hari. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Untuk hari ini selesai KBM-nya. Semoga kalian tetap menjaga lingkungan sekolah supaya tetap bersih agar kita bisa nyaman sekolahnya. Baik? Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ada Tidak. Doa. Sikap duduk rapi. Memberi talam.